iman. Bersuci itu bagian daripada iman. Berwudu itu bagian daripada iman. Summa qala Suhaimi, kemudian berkata siapa Imam Suhaimi, at-tuhuru bidommit to'i. Lafaz at-tuhur itu toknya dibaca dhammah. Ai artinya al-wudu'u zahiri wal batiniyu nisful iman. Jadi yang dimaksud at-tuhur kata Imam Suhaimi berwudu secara zahir dan batin. Jadi zahirnya ya dibersihkan, batinnya juga dibersihkan. Itu yang dimaksud nisful iman, bagian daripada iman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berwudu, kalau kita membasuh muka, membasuh dua tangan, menyapu rambut yang ada di kepala, kemudian membasuh dua kaki, itu namanya wudu zohir, kelihatan. Ya itu. Nah ada lagi yang namanya wudu batin. Nah wudu batin itu artinya hati kita. Jadi kita bersihkan, jangan punya sifat dengki, jangan punya sifat hasud, jangan ria, jangan ujub, takabur. Itu namanya ya wudunya batin. Sehingga pada waktu kita sholat tuh benar-benar itu mantep. Zahirnya udah bersih, batinnya juga udah bersih. Ya, jadi jangan sampai kita sholat masih ada ria. Nah kalau ada ria berarti wudu batinnya belum tuh. Ya, jadi usahakan bersih dari ria, bersih dari ujub, bangga terhadap diri sendiri. Ya, bersih daripada apalagi ya sum'ah. Ya, itu tuh termasuk ya termasuk wudu batin. Ya, jadi dulunya penting. Ya, wudu zahir penting, wudu batin juga penting. Nah, makanya disebut itu nisful iman, bagian daripada iman bi'antibari sawabi, kalau dilihat ya dengan ganjaran pahala. Wa qala Hatimun li Asim ibn Yusuf, berkata siapa Imam Hatim, ya Imam Hatim berkata kepada Asim bin Yusuf, ya Abu Hatim al-Asham terkenalnya dia. Ya, kemudian bilangnya kepada Asim, Imam Asim bin Yusuf, iza hadara waktu sholati, kata Imam Abu Hatim, apabila datang waktu sholat, tawadda wudu'aini, berwuduklah kamu dengan dua kali wudu. Wudu'an zahiran wa wudu'an batinan, satu wudu zahir, dua wudu batin. Tuh, jadi kalau udah datang waktu sholat tuh Bapak Ibu, kita disuruh berwudu dua kali wudu, wudu zahir dan wudu batin. Kadang-kadang kita sering lupa tuh terkait tentang wudu batin. Makanya sebelum takbiratul ihram kita benar-benar tuh yakini bahwa wudu zahirnya sudah, wudu batinnya juga sudah. Ya, jadi koreksi, evaluasi terhadap diri kita. Jangan sampai ini sholat kita, hati kita masih ada dengki. Jangan sampai kita sholat hati kita masih punya sifat ria, ujub, takabur. Itu tuh ilangin. Sehingga pada saat Allahu Akbar, benar-benar wudu zahir dan wudu batinnya itu sudah ada. Nah ini kita lagi diajarin nih. Ya udah ke arah tasawufnya kita. Ya udah ke arah tasawufnya. Kalau zahir dari ilmu fikihnya, tapi kalau batin dari segi apanya? Tasawufnya. Ya, jadi jangan sampai sholat tapi pikirannya tuh kemana-mana. Ya berarti zahirnya udah benar, batinnya yang belum. Nah ini kita lagi usaha. Ya Allah, mudah-mudahan setiap sholat kita begitu. Makanya usahakan pada saat kita mau sholat baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, supaya enggak ada was-was. Sebab setan setiap kali kita mau sholat pada datang tuh Pak Ibu. Sengaja emang setan tuh pengen godain manusia biar sholatnya, ibadahnya kagak khusyuk. Emang kerjaan setan begitu. Ya, kita dari awal pas takbiratul ihram tuh kadang-kadang begitu tuh. Ya, setan mulai datang lah. Ya, nggodain. Yang tadinya
kita lupa, akhirnya diingat. Ya, kunci motor kita lupa naruhnya di mana. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Iya kunci motor di atas meja. Ya, tuh. Ya Bu ya. Iya. Ibu naruh dompet lupa, pulang beli sayuran ya. Ya, naruh dompet lupa kemana. Ada sholat dulu dah, sholat ya. Sholat dah, Allahu Akbar. Itu dia. Ya, kelihatan tuh dompet ditaruh di situ. Ya, tuh. Ya, emang sengaja setan selalu datang menggodain manusia yang sedang ibadah. Nah, makanya ingat tuh kata Imam Imam Suhaimi bilang begitu. Ya, Imam Abu Hatim juga bilang kepada Imam Asim begitu. Kalau kita mau sholat, wudhunya 2 kali. Wudhu zohir, wudhu batin. Qala Asim, berkata Imam Asim, kaifa dzalika? Kata Imam Asim, bagaimana bisa begitu tuh? Saya belum paham. Kata Imam Abu Hatim, wudhu 2 kali, wudhu zohir sama wudhu batin. Kaifa dzalik? Ditanya sama Imam Asim, bagaimana begitu? Qala, lalu Imam Abu Hatim menjawab, amma wudhu zohiri fatu'lamu. Adapun wudhu zohir ya kamu udah tahu dah. Udah paham tuh yang kemarin ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu mirusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tuh wudhu zohir. Ya, jadi tu'lam, kamu udah tahu dah. Ya, seperti itu. Wa amma wudu'ul batini, adapun wudhu batin pataubatu, taubat. Makanya kita mau sholat taubat dulu, istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun dulu, supaya nanti kita sholat biar lebih bersih batin kita. Wudhu batin itu taubat. Ya, wan nadamatu, nyesel. Mungkin tadi kita udah banyak dosa, banyak maksiat, lagi mau sholat nyesel dulu, nyesel. Nadamah, ya Allah, tadi saya udah berbuat dosa maksiat, ya Allah, ampunin saya, Allah. Nyesel, itu namanya nadamah. Ya, watarkul ghilli wal ghasyi wasyaqi wal kibri, dan tinggalkan rasa ghil, dengki, ghas, ya rasa kecurangan. Tuh, kalau udah sholat tuh inget tuh, curang jangan, ya, dengki jangan, sebab itu kotor. Ya, batinnya harus dibersihkan. Ya, jangan curang, jangan dengki. Wasyaki, tinggalkan ragu-ragu. Tuh, jadi jangan ada rasa ragu. Wal kibir, sombong. Watarki hubbid dunya, tinggalin cinta sama dunia. Jangan cinta sama dunia. Pokoknya di hati kita enggak ada dunia. Dunia adanya di luar hati semuanya. Ya, kita mau kaya, mau banyak harta, enggak sampai di hati dunia itu. Tarki hubbid dunya itu namanya. Tinggalkan cinta sama dunia. Wasanail khalqi, tinggalkan juga pengen dipuji sama orang lain. Ya, tuh kadang-kadang kita kan pengen dipuji. Ya, kalau dipuji kayaknya enak bener tuh. Ya, nah itu jangan, tinggalin deh, tinggalin. Rasa pengen dipuji sama orang jangan. Tuh kita mau sholat tuh termasuk wudhu batin tuh. Sebab kadang-kadang manusia demen banget dipuji. Ya, wariyasati, sama pangkat, tinggalin kepangkatan, jabatan. Tuh, jadi kadang-kadang orang kan suka banget sama jabatan, pangkat. Ya, seperti itu. Nah, itu tuh ya termasuk wudhunya batin. Itu dari tinjauan ilmu tasawuf ya. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Asim. Wa qaulun nazimi, bermula perkataan nazim, tuqsamu bidomil mimi, didomakan mimnya, wa huwa bi idmaril mubtada, yaitu disimpan mubtadanya, fi mahali jazmin, mahal jazam. Tuqsam jawabul amri, itu jawab amar, wa taqdir fa anta tuqsamu. Jadi mubtadanya ya itu disimpan. Asalnya ya tuqsamu itu fa anta tuqsamu, fa-nya itu jawab. Ya, maka engkau itu akan dijaga, dipelihara. Jadi anta domir
ya itu menjadi mubtada, domir baris, domir rofa namanya. Kemudian tuqsamu fi'il mudhari mabni lil majhul, ya wa naibuhu, naibul fa'ilnya domirun mustatirun, ya begitu. Takdirnya anta, fa anta tusamu, maka engkau dijaga, siapa engkau, ya begitu. Fa inna toharota, maka sesungguhnya toharot tamna'u zalika, akan mencegah itu semuanya. Jadi toharoh batiniyah itu bisa menjaga itu semuanya. Ya, toharoh zohiriyah itulah yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muka kita basuh, tangan kita basuh, rambut yang ada di kepala kita basuh, kaki kita basuh, plus sunnah-sunnahnya juga. Ya, jadi komplit semuanya. Wudhunya yang rukunnya dibawa, yang sunnahnya dibawa. Rukun wudhu zohir namanya. Nah, nanti ada lagi sunnah wudhu zohir namanya. Nah, kemudian yang jangan dilupakan nanti ada namanya wudhu batin, terkait tentang hatinya. Sehingga mudah-mudahan sholat kita akan lebih baik, lebih bagus. Itu yang dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta sama orang-orang yang bersih, bersih wudu zahir, bersih wudu batin. Juga Allah cinta dengan orang-orang yang suka bertaubat, yang kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud fa inna toharata tamna'u zalika. Jadi toharah itu bisa menghalangi daripada penyakit-penyakit itu semuanya, dengki, ya, kemudian ya, apalagi nanti itu penyakit-penyakit yang ya bisa merusak amal ibadah, sombong, riya, ujub, takabur. Kamar ruya an ba'dihim, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian mereka para ulama. Wa qala Umar, dan berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, innal wudu as-soliha, sesungguhnya wudu yang bagus, yang benar, yaqtaridu an kasyaitana, itu bisa mengusir dari kamu setan. Tuh, kata kalau wudunya benar, insya Allah setan lari. Ya, otomatis kita ngusir setan. Nah, seperti itu. Qala nazimu, berkata nazim, shollis sholata wa zakki malaka summa sum wa akub wa hujja wa jahidanna patukramu. Shollis sholata, sholatlah kamu akan sholat yang benar, yang sempurna. Nih, termasuk cabang iman lagi nanti suruh sholat. Wa zakki, zakat. Nah, zakat juga termasuk ya cabang iman. Malaka, akan harta kamu, kalau kita punya harta yang udah memenuhi persyaratan wajib dikeluarin zakatnya. Sum, kemudian puasa, yang dimaksud puasa Ramadan yang wajib. Waquf, kemudian i'tikaf. Ini i'tikaf termasuk bagian daripada iman. Ya, jadi kita suka i'tikaf. I'tikaf itu nggak mesti di bulan Ramadan aja. Ya, kita datang ngaji, niat aja i'tikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Nah, dapat niat i'tikaf. Jadi setiap kita ngaji di masjid, di mushola, niat aja i'tikaf. Sebab ini mushola juga sama diwakafkan untuk sujud, berarti kedudukannya jadi masjid, hanya tidak digunakan buat sholat Jumat. Ya, jadi boleh kita i'tikaf, boleh. Jangan kita niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal musholla, jangan. Masjid tetap namanya apa? Masjid. Nah, seperti itu. Jadi masjid yang dimaksud itu ada yang jami, ada yang ghairu jami. Kalau masjid jami itu maksudnya dipakai sholat Jumat. Kalau masjid ghairu jami itu dipakai sholat doang berjamaah 5 waktu. Kalau Jumat nggak dipakai. Nah, itu namanya masjid ghairu jami. Karena kita kalau yang namanya sholat ya di masjid. Masjid itu ya tempat sujud, tempat yang diwakafkan untuk sholat, sehingga niat i'tikaf sah di situ. Ya, itu termasuk nanti kita bahas i'tikaf.
Ya, wahujja hajilah kamu, wajahidana berjihadlah kamu, patuk romu maka kamu jadi mulia. Zakaron nazimu fi hadzal baiti sita su'abin. Nazim menyebutkan dalam bait ini ada 6 cabang iman. Fayuqalu ala naski ma taqaddama, maka disebutkan sesuai dengan urutan yang terdahulu. Karena kita udah masuk urutan yang ke-20, berarti sekarang masuk cabang iman yang ke-21. Wasyu'batul hadiyatu wal isruna, cabang iman yang ke-21. Ityanus shalawatil khamsi fi awqatiha kamilatan, mendatangkan, mengerjakan sholat yang 5 waktu sesuai dengan waktunya secara sempurna. Tuh, jadi sholat kita kerjakan sesuai dengan waktunya. Ya, itu namanya sholatnya adaan. Ya, makanya sholat kita harus kerjakan sesuai dengan waktunya masing-masing. Ya, innas sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Itu Allah bilang. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu alal mu'minina, kewajiban atas orang yang beriman. Kitabam mauquta, kewajibannya sesuai dengan waktunya. Tuh, makanya kita wajib kenal waktu-waktu sholat. Tuh, nah sekarang alhamdulillah waktu sholat udah gampang tuh kita bisa lihat. Ya seperti ini nih. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan waktunya. Namanya yaitu melaksanakan sholat fi awqatiha kamilatan. Apalagi bisa di awal waktu, itu yang terbaik. Jadi kita benerin sholat kita, jangan sampai sholat kita masih ada bolong-bolongnya. Tuh begitu. Sholat 5 waktu tuh bener-bener dijaga banget Bapak, Ibu, Saudara. Jangan berani-berani ninggalin sholat. Nah seperti itu. Kalau bisa ditambahin dengan yang sunnah tuh ya, mendatangkan sholat yang 5 waktu pada waktunya secara sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamul imani sholatu, benderanya iman, tandanya iman itu sholat. Ya bendera tuh, alam tuh bendera. Benderanya iman itu ya sholat. Faman faragha laha qalbuhu, maka siapa kosong ya hatinya, wahafazu alaiha, dan dia jaga atasnya, bihududiha, dengan batas-batasnya, bahwa mukminun, maka dia menjadi orang yang mukmin sempurna. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mu'mini wal munafiki, ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang tanda orang beriman dan tanda orang munafik. Nabi ditanya, apa sih cirinya orang beriman dan cirinya orang munafik? Faqala, maka Nabi jawab, innal mu'mina himmatuhu bis sholati wasyiyami wal ibadati, sesungguhnya orang yang beriman itu semangat, ya selalu pengen melaksanakan sholat, puasa, ibadah. Tuh orang mukmin begitu. Kalau dengar suara azan tuh seneng dia, alhamdulillah, semangat mau sholat. Kan ada orang dengan suara azan, ya udah azan aja. Tuh. Kan begitu ada ya? Iya. Dengan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan bilang alhamdulillah. Siap-siap dah kita mau sholat. Ini enggak. Ya udah sholat aja dah. Udah azan aja. Gue belum ngapa-ngapain. Emang lu ngapain? Ya. Nah, begitu. Jadi ya kadang-kadang orang mukmin kurang himmah. Ya, itu jangan tuh. Ciri orang mukmin kata Nabi himmah, semangat kalau dia mau ya melaksanakan sholat. Sebab orang munafik enggak demen tuh. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mengerjakan sholat, mereka mau sih melaksanakan, cuma kusala, males banget kayaknya. Ya, kayaknya gimana nggak ada himmahnya. Nah itu jangan. Jadi ciri orang beriman himmah, semangat mengerjakan sholat.
Nah, wasyami, puasa. Datang bulan Ramadan demen dia. Nih, pas mau datang Ramadan, ya siang kagak ngerokok lagi dah. Begitu. Kagak makan nasi uduk dah. Nah, jangan begitu. Seneng kita, seneng. Nah, itu ketika datang Ramadan kita senang bahagia. Himmah itu namanya orang beriman. Wal ibadah. Jadi kalau ibadah itu dia menang, ngaji semangat, ya sholat semangat, puasa semangat, ibadah semangat. Itu orang beriman namanya. Nah, beda lagi orang munafik nih. Wal munafiku, bermula orang munafik kata Nabi, himmatuhu, himmahnya tuh fitoami wasyarobi, makan minum. Nah, demen dah. Makan di mana nih? Tuh, makan mulu pikirannya udah. Ya, tuh. Jadi himmahnya makan minum, minum makan. Suruh sholat, ntar dah. Ya, begitu. Makan dulu, makan. Ya, kalau makan udah nyambung aja. Ya, gimana kita mau ngaji nih? Ya, pura-pura dia. Ya, kalau dia bilang makan di mana nih? Langsung nyaut. Ya, tuh kalau bicara makan, minum, dan nyaut aja dia. Tapi kalau disuruh sholat, puasa, ibadah, ngaji, pura-pura. Nah, itu cirinya. Siapa yang bilang? Nabi. Ya, jadi orang munafik itu kalbahimati, seperti binatang. Ya, binatang kan cuma makan minum doang. Nah, begitulah kita orang beriman yang lebih dipikirkan sholat, puasa, ibadah. Semangat, ya, bukan makan nggak boleh, minum nggak boleh, silahkan. Tapi nih yang tiga ini utamain, sholat, puasa, ibadah. Nah, kalau ini tiga, kita waktunya makan, silahkan, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan pikiran cuma makan minum. Nah, itu seperti bahimah. Nanti baru wasyuk batus saniyatu wal isrun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.